harus menilai saat Bapak melakukan coaching. Apakah Bapak sudah menggunakan metode penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang ada, dan nanti apakah Bapak Dana itu bagaimana ya bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot nih, ya, dan sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coachingnya gitu ya, menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan pastinya. Dan tentunya Pak Dana jangan lupa ya, nanti saat pelaksanaan coaching Bapak menyesuaikan dengan proses coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Namun sebelum Bapak melakukan coaching berikutnya, ada beberapa pertanyaan ke Bapak yang akan saya sampaikan. Boleh, silakan. Dalam proses coaching nih Pak Dana, kompetensi apa yang nantinya akan Bapak kembangkan nih Pak? Baik Pak, dalam kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, jadi yang saya tahu Pak ada 3 tadi Pak ya, yang akan Bapak kembangkan. Nah, boleh disampaikan Pak secara spesifik pada kompetensi mana nanti yang akan Bapak kembangkan? Baik, dari 3 kompetensi itu mungkin saya akan kembangkan yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif itu saya bisa menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif itu nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci nanti. Kalau dari indikator pencapaiannya nih Pak, jadi indikator seperti apa yang Bapak harapkan? Indikatornya saya akan melihat apakah kunci itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga kunci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa nanti yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Pak Dana. Jadi mungkin ini Pak pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching nantinya, dan semoga nih Pak Dana ya, apa yang tadi sudah Bapak sampaikan itu Bapak ingat dan bisa Bapak terapkan selama pelaksanaan coaching. Selamat dan semangat terus Pak Dana, selalu memberikan inspirasi buat kita. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak Dana. Bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu katanya kemarin ada yang dibicarakan ya? Ini kebetulan kita ada waktu nih 15 sampai 20 menit. Oke, ya Pak, saya ada mau saya bicarakan dengan Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk saya dan Bapak untuk berbicara kepada saya. Begini Pak, saya ingin bercerita kepada Bapak permasalahannya terhadap pada rekan-rekan sama teman guru lainnya Pak, di mana saya merasa rekan teman-teman guru yang lainnya ini monoton dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Seperti yang kita ketahui bersama, di era zaman digitalisasi saat ini kan kita harusnya lebih berinovasi ya Pak ya, karena perkembangan zaman harusnya guru dapat mengembangkan proses pembelajaran dengan menggunakan berbasis digital gitu ya Pak ya. Tapi setelah saat ini ternyata rekan sama guru yang lainnya masih hanya gitu saja Pak, menggunakan metode ceramah di depan siswa, tidak menggunakan media aja yang lebih bervariasi. Seperti itu Pak kira-kira. Jadi Ibu ingin menyampaikan materi yang bervariatif ya. Jadi kira-kira setelah nanti kita berbincang kurang lebih 15 sampai 20 menit ini, apa nih harapan Ibu? Oke Pak, terima kasih. Yang saya harapkan ya Pak ya, saya ini mengetahui cara saya untuk membantu rekan-rekan sama guru lainnya. Kiranya adalah Pak perubahan dalam rekan-rekan guru saya lainnya ini dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih bermanfaat begitu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi yang kira-kira ya. Iya. Nah, perubahan cara materi yang seperti apa ini yang Ibu inginkan?
Baik, jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif mungkin begitu ya Pak ya. Misalnya dengan metode-metode saat ini Pak, seperti kita ketahui bersama banyak sekali ya Pak ya, seperti menggunakan aplikasi kuisis atau yang lainnya. Kira-kira begitu Pak. Lalu juga saya menginginkan juga rekan-rekan sama gurunya lain dapat memanfaatkan teknologi seperti Optimis dan lainnya. Baik, jadi intinya ini menyampaikan materi itu dengan cara yang lebih bervariatif ya. Jadi kalau misalkan kondisi ideal dan ada di angka 1, rentang 1 sampai 10 ini, kondisi atau situasi saat ini itu berada di level mana itu? Baik Pak, jadi kira-kira ini masih pada level 5 begitu ya Pak ya, karena di sekolah ini juga masih banyak guru senior yang masih memakai metode sama, mungkin sama. Baik, untuk saat ini masih di 5 dan kira-kira nanti kalau ada perubahan ini ingin di level berapa? Ya, saya inginkan sampai 7 ya Pak ya, saya rasa itu sudah lumayan baik ya Pak ya, mengingat tadi masih banyak rekan-rekan guru yang lainnya sudah memasuki masa purna bakti begitu ya Pak ya, mengingat 7 itu sudah sangat tercapainya luar biasa. Baik, jadi jika Ibu Sonia ini ingin diangkat menjadi guru, nah untuk mencapai level angka 7 itu, kira-kira Ibu ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan sekolah di rekan-rekan guru di sekolah ini? Nah, begini Pak, saya sebelumnya sudah berpikir nih ya Pak ya, saya ingin membuat pendampingan atau monitoring gitu ya Pak kepada rekan-rekan sama guru lainnya secara bergiliran. Mungkin seperti itu Pak yang ada pada pandangan saya saat ini Pak. Baik, jadi Ibu berencana akan mengadakan mentoring ya? Iya. Atau pendampingan secara individu seperti itu? Apa ada strategi yang lain selain itu? Saya ini ada punya strategi lain Pak, itu sebelumnya ini saya berpikir untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu gitu Pak ya, kepada pimpinan yaitu kepala sekolah untuk membuat sebuah workshop mungkin begitu ya Pak, atau pelatihan-pelatihan tentang media belajar yang lebih bervariatif. Oke, jadi pilihannya ada 2 nih ya. Yang pertama mentoring, lalu berdiskusi ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu, kira-kira mana nih yang lebih nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu nih? Baik Pak, sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Pak ya, mengingat tadi banyak sekali kondisi guru-guru di sekolah saya yang masih senior yang mungkin tidak bisa mengikuti, atau misalkan atau workshop itu kan juga workshop itu kan membutuhkan banyak biaya ya Pak ya, lebih banyak membutuhkan biaya, jadi narasumber tepat juga waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Oke, jadi intinya Ibu lebih memilih mentoring ya Bu ya dibandingkan workshop tadi ya? Benar sekali Pak. Jadi kira-kira mentoring ini kapan ini akan dilaksanakan ini? Mungkin secepatnya ya Pak ya, mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergilir gitu Pak. Oke, jadi minggu depan ini rencananya ya? Benar sekali Pak. Apakah nanti ada yang bantuin Ibu ini? Ada Pak, mungkin saya akan meminta bantuan lain ya Pak kepada sama saya, ibu kita yang ahli dalam membuat media pembelajaran lebih inovatif ini Pak. Jadi akan berkolaborasi dengan rekan-rekan dulu ya? Benar sekali Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sama guru untuk membantu saya melakukan monitoring tersebut Pak. Oke, baik Ibu, kita udah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya nggak sabar nih dengar cerita Ibu nanti ke depannya seperti apa ya, apakah berhasil atau tidak. Tapi mudah-mudahan ya syaratnya berhasil ya. Nanti kalau di lain kesempatan ada waktu lagi berbincang nih, kira-kira kapan ini kita bisa berbincang lagi untuk membicarakan hasilnya nih. Kalau misalnya Pak, terima kasih sebelumnya saya sudah mau mengapresiasi. Jadi selama pekerjaan ini saya mendapatkan gambaran Pak tentang bagaimana cara kita membantu rekan-rekan untuk proses pembelajaran menjadi jauh yang lebih baik, yaitu dengan cara proses pembelajaran lebih bervariatif dengan metode monitoring ini Pak. Jadi kapan bisa berbincang lagi untuk membicarakan hasilnya tadi? Ya, nanti akan saya lakukan Pak. Selanjutnya saya
akan menghubungi Bapak, kemudian kita akan berbagi praktik baik ya Pak ya. Semoga secepatnya kita laksanakan ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya sudah membantu saya coaching dalam siang hari ini. Ya, saya kira cukup itu aja penjelasan kita Bu ya. Kita jadwalkan lagi untuk pertemuan cepat. Kita bicarakan hasil yang sudah dilakukan. Ya, terima kasih atas waktu. Terima kasih juga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak Dana, ya alhamdulillah ya Pak, tadi saya lihat coachingnya berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya Pak Dana masih ingat ya? Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan sebelum Bapak melakukan coaching ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang akan Bapak harapkan ya. Jadi Pak Dana, ini apa saja yang sudah Bapak lakukan agar indikator itu tercapai Pak? Alhamdulillah Pak ya, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching saya tadi. Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan aksi yang akan dilakukan, dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak. Oke Pak Dana, jadi menurut saya nih Pak sebagai observer ya, yang tadi saya sudah melihat Bapak selama proses coaching, Bapak sudah melakukan prosesnya luar biasa, sangat bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta. Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya. Seperti kemudian di selain itu juga pada coaching ini Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching itu Pak ya. Jadi kepada Pak Dana nih ya, selamat tentunya ya, luar biasa kerja kerasnya. Dan sebelum kita akhiri nih Pak Dana, saya mau ada satu pertanyaan lagi ya. Kompetensi apa lagi yang nantinya akan Bapak kembangkan ya? Jadi terima kasih atas apresiasinya dari Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Pak Dana ya. Padahal tadi Bapak sudah menerapkan alur tirta ini, sudah terlihat kalau tadi Pak Dana itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada coaching, namun Bapak tetap mau kembali belajar ya, dan lebih menggali lagi supaya proses coaching itu berjalan lebih optimal lagi gitu Pak ya. Ya, sekali lagi Bapak Dana saya ucapkan selamat dan tetap semangat tentunya. Dan terima kasih Pak Dana untuk sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.